Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Lawabo. Yang terhormat, penjabat sekretaris daerah Provinsi Papua Barat Daya, mohon izin Bapak kami sebut nama, Bapak Dr. Anders Yakob M. Karet MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan. Pagi Bapak Sekda, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan ke Bapak Sekda Provinsi Papua Barat Daya yang mewakili Lantamal, teman-teman dari TNI Polri, ASN, sekolah, dan teman-teman mitra pembangunan dan stakeholder lainnya. Hari ini kita ada di sini, bukan kita saja, tapi seluruh warga bumi di seluruh dunia hari ini merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema sentral hentikan polusi plastik. Hari ini plastik sudah menjadi bencana bagi seluruh dunia, sehingga kami lapor kepada Bapak Sekda. Laporan singkat, kegiatan ini didukung oleh semua stakeholder dan mitra pembangunan sebagaimana yang terpampang di dalam spanduk. Ada yang sumbang tenda, ada yang sumbang makan, ada yang sumbang sarung tangan, ada yang sumbang plastik, ada yang sumbang semuanya. Kita berada di sini membangun kesadaran warga masyarakat ibu kota provinsi Papua Barat Daya bahwa tidak lagi menggunakan kantong plastik karena plastik ini sangat berbahaya. Botol-botol air mineral juga pun dilarang. Bila tidak, maka Raja Ampat yang kita banggakan sekarang bukan masalah tambang saja, tetapi masalah kantong plastik akan menjadi bencana bom waktu bagi Raja Ampat. Untuk itu kita menghentikan kantong plastik dari Kota Sorong sebagai penyumbang. Mungkin itu sekedar informasi awal yang kami sampaikan, dan hari ini kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekda untuk membuka sekaligus memberikan arahan singkat bagi kami untuk melakukan aktivitas di hari ini. Dan kegiatan ini akan kami laporkan kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Seluruh Indonesia melaporkan, dan laporan ini akan dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan kemudian akan dicanangkan Indonesia bebas sampah untuk tahun ini juga. Nanti di bulan Juni, Juli, Agustus nanti ada tunggu surat instruksi Presiden. Demikian laporan singkat yang kami sampaikan, dan untuk selanjutnya kami kembalikan. Apel giat pembersihan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema Hentikan Polusi Plastik tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 segera dimulai. Barisan disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Tegak! Laporan. Lapor apel kebersihan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Dunia di Provinsi Papua Barat Daya 5 Juni 2025. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Silakan. Istirahat di tempat. Yang saya hormati dan kasihi ya Komandan dan Lantamal 14 atau yang mewakili Komandan Pasma 3, Komandan Kodim 1802 Sorong, Komandan Batalion 762, Komandan Korem 181 Praja Viratama, yang saya hormati Satuan Polairut Kota Sorong, yang saya hormati dan kasihi kepada karyawati serta panitia, yang saya hormati dan yang
berkenan hadir, staf pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Distrik Melalui, Kepala Kelurahan Kelaligi, Kota Sorong, dan para peserta yang berbahagia di pagi hari ini. Izinkan saya mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan permohonan maaf karena beliau baru saja tiba dari Jakarta sehingga tidak yang seyogianya mengambil apel pagi ini di sini, tapi hari ini juga ada acara penyerahan surat keputusan Gubernur terkait calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Papua Barat Daya formasi tahun 2024, sehingga saya diperintahkan mewakili beliau membuka acara ini sekaligus membaca sambutan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada kesempatan ini. Dan secara khusus kita di Provinsi Papua Barat Daya melakukan atau melaksanakan apel pagi ini. Dan secara khusus juga bagi saya dan juga bagi Dinas Lingkungan Hidup pada hari ini saya jadi di tempat ini. Baru dilantik 2 hari ya Pak Kepala Dinas dan kawan-kawan. Sebelumnya saya tidak datang juga, cuma karena ya ini Dinas Lingkungan Hidup jadi saya datang. Dengan tema hentikan polusi plastik pada 5 Juni 2025. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih, yang terhormat Gubernur seluruh Indonesia, yang terhormat para Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, yang terhormat para pemangku kepentingan lingkungan hidup, generasi muda, aktivis lingkungan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam baku dapat, selamat pagi, dan salam lestari. Sekali lagi, salam lestari. Satu saja. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat karunia-Nya hari ini. Momen ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan panggilan moral, seruan aksi kolektif, dan momentum penyadaran bersama. Tema tahun ini, hentikan polusi plastik, bukan sekedar slogan. Ini wujud tanggung jawab kita menjawab tantangan utama, ancaman planet yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketika kita saling berkaitan dengan polusi plastik adalah simbol sekaligus akibat dari cara hidup yang berkelanjutan. Saudara-saudara yang saya banggakan, polusi plastik adalah bom waktu ekologis menurut UNDP. Tahun 2021, dunia saat ini memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik setiap tahun, namun hanya kurang dari 10% yang berhasil yang didaur ulang. Sisanya mencemari tanah, sungai, laut, bahkan telah terdedikasi dalam rantai makanan manusia. Di Indonesia, situasi tak kalah memprihatinkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
tahun 2023 total timbunan sampah mencapai 56,6% juta ton, di mana sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% adalah sampah plastik. Ironisnya hanya 39,1% yang terkelola secara layak, sementara sisanya berakhir di TPA, dibakar, terbuka ataupun mencemari lingkungan. Tanpa upaya luar biasa, pada tahun 2028 seluruh TPA di Indonesia diproyeksikan akan penuh dan tak lagi mampu menampung sampah. Dampak itu ditimbulkan dari polusi plastik sangat serius. Ekosistem laut rusak, biota seperti penyu, burung laut dan ikan terancam. Nelayan kehilangan sumber penghidupan. Biaya pengelolaan meningkat drastis. Pariwisata menurun karena pantai yang tercemar. Sumber UNDP tahun 2016. Dan yang lebih berbahaya lagi, mikroplastik kini ditemukan dalam air minum, garam, bahkan dalam tubuh manusia. Hadirin yang saya muliakan, pemerintah telah menegaskan target besar 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJM 2020-2024 dan arah langsung Bapak Presiden. Kami bergerak melalui pendekatan hulu dan hilir. Dari hilir, kami melarang TPA open dumping secara bertahap, meningkatkan dan insentif bagi daerah membangun infrastruktur pengelolaan di 33 kota besar dan memperkuat skema produksi bagi produsen dari hulu, melarang impor secara skala plastik, mendorong pembatasan plastik sekali pakai melalui produk daerah ataupun peraturan daerah, mengenalkan edukasi publik dan ekonomi sirkular, serta menyusun regulasi pelarangan produksi plastik sekali pakai sulit daur ulang. Saudara-saudara yang saya cintai, di tingkat internasional Indonesia membawa semangat. Pada bulan Agustus mendatang Indonesia akan hadir dalam forum INS 525 di Jenewa, perundingan terakhir penyusunan konvensi global yang meningkat secara hukum untuk menghentikan populasi plastik. Kami mendorong keadilan lingkungan, akuntabilitas produsen global, dan dukungan nyata bagi negara berkembang. Indonesia hadir bukan sebagai korban pencemaran global, tapi sebagai pemimpin solusi. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, kita yang hadir pada hari ini menyuruhkan secara segera berbuat perda pelarangan plastik sekali pakai. Bangun bak sampah dan fasilitas daur ulang secara lokal. Terapkan zero sebagai visi bersama. Jadikan sekolah, pasar, tempat ibadah, kantor sebagai ruang edukasi hidup tanpa sampah. Apresiasi para pejuang lingkungan. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penerima penghargaan Kapal Tarung tahun 2025. Kalian semua adalah teladan hidup
saksi dari dedikasi, konsistensi, dan keberanian dalam menjaga bumi, kadang tanpa sorotan, tanpa insentif, namun dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Saudara-saudara adalah penggiat bahwa perubahan besar bisa lahir dari tindakan kecil yang terus-menerus. Kepada dunia usaha, saatnya berubah. Produksi dan konsumsi harus bertanggung jawab. Desain produk harus mudah didaur ulang, diisi ulang. Tidak ada lagi alasan tetap memproduksi plastik yang tidak bisa diolah. Ada lagi alasan tetap, saya ulangi, dan kepada generasi muda, kalian adalah agen perubahan. Jadi populer gaya hidup minim plastik. Bawa botol minum sendiri, tolak sedotan plastik, pilih produk lokal yang berkelanjutan. Aktif ajak teman-teman untuk melalui kelola sampah dan edukasi lingkungan melalui media sosial kalian. Kalian bukan penonton, kalian penentu arah sejarah. Saudara-saudara yang saya banggakan, hari ini adalah panggilan bukan untuk sadar, tapi untuk bertindak bersama. Setiap langkah kecil memilih sampah, menolak sampah plastik sekali pakai, memilih produk ramah lingkungan akan menciptakan perubahan besar. Bumi tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan bumi. Saya ulangi, bumi tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan bumi. Mari kita wariskan alam yang bersih, bukan krisis yang ditinggalkan. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrofiq. Itu sambutan Menteri Lingkungan Hidup. Kepada kita semua di Provinsi Papua Barat Daya, dalam rangka hari ulang tahun ataupun apel ini, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama yang saya sampaikan misalnya Bapak Gubernur, yang pertama adalah isu internasional yang menghantui kehidupan kita adalah perubahan iklim. Indonesia telah menandatangani perjanjian bersama dengan semua negara di Paris tentang kesepakatan penurunan emisi gas rumah kaca. Nation Determination kontribusi dampak perubahan iklim di saat ini kita rasakan terjadi perubahan musim yang menyebabkan bencana di mana alam akibat keserakahan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua, isu degradasi dan deforestasi, pembukaan lahan yang mengakibatkan tutupan lahan yang berkurang sehingga kerugian negara, pemerintah daerah, dan masyarakat adat diabaikan dan terjadi kesenjangan. Kita sama-sama menjaga hutan Papua sebagai paru-paru dunia. Yang ketiga, kebersihan lingkungan terkait penggunaan plastik. Bagaimana provinsi, kabupaten, dan kota mencari masyarakat atau mengajari masyarakat
ramah lingkungan dengan tidak menggunakan plastik, membuang sampah sembarangan, menyiapkan tempat pembuangan sampah air yang memadai. Ini pesan gubernur karena provinsi ini baru, sampah ini rata-rata hampir terpusat di Kota Sorong. Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya, sebagai instansi teknis, terus melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat Kota Sorong yang ada di Kota Sorong, bukan cuma di Kota Sorong tapi di kabupaten dan kota dalam cakupan wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dan terus tidak bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi kepada segenap ataupun seluruh lapisan masyarakat, aparatur sipil negara, TNI dan Polri, untuk kita bersama-sama mari kita menjaga ataupun menghindari sampah plastik. Karena di Kota Sorong yang sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya, di mana tempat sejumlah penduduk ataupun sampah bertaburan, di kabupaten dan kota lain kalau dihitung dia masih kurang, tapi kalau di Kota Sorong mulai dari Tanjung Kasuari sampai di kilo 18 ataupun di Kabupaten Sorong sampah bertaburan. Kesadaran membuang sampah kurang, dan hal yang berikut adalah perlu sosialisasi kemudian produk yang kita hasilkan di daerah untuk menjadi acuan bagi kita ataupun dalam rangka kebersihan lingkungan, tetapi juga sanksi yang tegas kepada masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan atas perhatian kita yang hadir pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, selamat pagi untuk kita semua. Kelihatan sederhana, tapi berdampak besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Jempur ini. Jempur ini tempat manusia, tempat kita. Tempat ini nama sebetulnya itu Pak Kadis tahu kan? Tempat ini. Hari ini karena sosialisasi sampah plastik, hari ini juga saya beritahu sehingga nanti kalau ada yang dari Kota Sorong tahu tempat ini. Kalau tidak salah Perda nomor 5 tahun 2002 tentang tempat yang kita gunakan, namanya Pelabuhan Joh Bumaru. Itu di nama, kalau orang kehutanan atau lingkungan ini kan tahu, nanti cari Google, nama tempat ini adalah tempat pertemuan antara nelayan maupun masyarakat untuk jadi nama tempat sesuai Perda Kota Sorong nomor 5 tahun 2002 adalah Pelabuhan Joh Bumaru. Hari ini baru mungkin Bapak Ibu tahu nama tempat ini. Ya, jadi kalau sudah ada Perda berarti kita terus sosialisasikan tempat ini Pelabuhan Joh Bumaru. Demikian. Mari saya disiapkan. Ya, jadi mahkota ini kita pakai dan kita sama kita. Dan hari ini laporan ini langsung ke Menteri dan dilanjutkan ke Presiden. Demikian. Syukur dan terima kasih yang kami sampaikan kepadamu Tuhan di tempat ini, di alam terbuka. Tuhan izinkan kami ada bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Apel giat kebersihan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan makan. Makan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Pembina apel meninggalkan lapangan apel.
Hadirin dimohon berdiri. Barisan diistirahatkan. Jadi kita menyerahkan kantong yang bisa dipakai berbelanja berkali-kali, juga ada tumbler di dalamnya. Ini merupakan simbolis bahwa kita harus bersama-sama mengurangi kantong plastik. Iya, penyerahan kantong plastik ini tas yang ada dengan tablet. Ke depan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam bulan depan ada surat edaran untuk menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kita mulai dari seluruh supermarket. Jadi kalau Bapak Ibu ke supermarket bawa tas seperti ini atau bawa tas noken atau yang lain-lain. Kami akan minta kepada semua pimpinan supermarket menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Bebas sampah. Ya, 1, 2. Ini adalah lambang Zero Waste. Di tahun 2030 kita berharap bahwa sampah plastik sudah bisa dikurangi. Di laut ada ikan makan mikroplastik, ikan kecil dimakan ikan besar ditangkap dijual di pasar, manusia beli ikan makan dan semuanya terkontaminasi dalam tubuh mikroplastik. Manusia plastik, penyakit bertambah. Kita harus memulai dan hentikan. Zero Waste. Semua. Ya, jadi pertama kita bersyukur Tuhan karena hari ini kita bisa melakukan apel di sini atau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Provinsi Papua Barat Daya dalam keadaan sehat walafiat dengan Tuhan. Yang kedua, ini hari ini seluruh dunia, bahkan Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan kita di Papua Barat Daya hari ini dalam. Artinya bahwa dengan tema sentral hentikan polusi plastik. Sampah ini kan dari manusia, atau kalau kata Latin lainnya, ataupun ini kita hidup ataupun kehidupan manusia tidak terhindar dari sampah. Karena hari-hari kita, atau sebaliknya, sampah juga menjadi bagian dari kehidupan manusia. Itu kata kunci. Jadi hari ini kita di Papua Barat Daya melaksanakan peringatan ataupun apel bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat, bukan cuma masyarakat, TNI, Polri, kita aparatur sipil negara, sekolah maupun berbagai lingkungan, bagaimana hentikan polusi plastik. Visi Gubernur, visi ketiga menyebutkan terkait lingkungan, alam, kebersihan dan visi Gubernur Papua Barat Daya periode 2020-2030, misi ketiga menyebutkan demikian. Lalu ke depan, ya kalau kita serukan saja, ya nanti kesadaran itu berkurang. Jadi harusnya ada aturan normatif yang mengikat kita. Ya, misalkan ada peraturan daerah tentang sampah ataupun tentang ini, sehingga
Ya, kalau pasti ada peraturan daerah, ada sanksinya juga kalau yang membuang. Sanksinya tegas sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat. Bisa hentikan polusi plastik. Ya kalau plastik ini ya menyamur di mana-mana. Di sisi yang lain juga kalau kita hentikan plastik, pabrik juga bisa bangkrut, tenaga kerja berkurang. Iya kan? Nah, kemudian kita di Papua Barat Daya ini baru kita memulai, mudah-mudahan ini terus dari sini dilakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat maupun kita di aparatur sipil negara, TNI, Polri dan seterusnya ya menjadi yang utama untuk mensosialisasikan kepada para penari untuk bisa bersiap-siap. Yang terakhir yang adalah kita berterima kasih untuk Dinas Lingkungan Hidup yang hari ini bisa melakukan kegiatan. Kegiatan ini kelihatan sederhana di jembatan di Pelabuhan Jokomaru. Tempat ini namanya kalau Perda Kota Sorong itu Pelabuhan Jokomaru atau Jembatan Puri atau singkatnya Jempur. Ya, karena di sini hampir penghasil sampah terbanyak di Kota Sorong yang sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya itu di sini. Ya ini perlu dilakukan sih, kemudian sosialisasi secara berjenjang, ya mulai dari provinsi, kabupaten, kota, distrik, kelurahan dan seterusnya sehingga kesadaran akan. Mudah-mudahan harapan kita apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat di provinsi Papua Barat Daya. Baik, Bapak Ibu, kita akan dihibur oleh tari-tarian. Untuk itu, pada tim musik bisa kita musik. Di sana pulangku yang puja selalu tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, oh ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulangku yang memuja selalu tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu
surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, keriting rambutku hitam. Aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Ada Pokari. Ya, kan? Ini ada cold coffee. Ini ada teh kotak. Ini ada aqua. Ini ada plastik. Ini ada oli bekas. Ini ada P29. Nah, dan semua botol-botol dan plastik yang ada di pantai ini, di jembatan Puri, semua akan menuju ke laut. Dan di laut sana ada habitat, ada ikan. Ikan kecil akan makan mikroplastik. Ya, jadi semua sampah plastik ini masuk ke laut. Di laut ada habitat. Nah, sampah plastik yang masuk ke laut berubah bentuk menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini membungkus fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber makanan ikan. Ikan kecil
Tadi dia pikirnya itu dia punya makanan, padahal dia makan mikroplastik. Ikan kecil makan mikroplastik, ikan besar makan ikan kecil, ikan besar diambil oleh nelayan, jual di pasar. Warga bahkan ikan besar yang terkontaminasi dengan mikroplastik kemudian sakit-sakitan. Kita bicara generasi emas tahun 2045, generasi emasnya akan sakit-sakitan karena semua kalori yang dalam tubuh itu terkontaminasi dengan mikroplastik ikan. Jangan sampai kita makan ikan yang terkontaminasi dengan mikroplastik. Mikroplastik sakit, bawa ke rumah sakit, baru bilang ini Suanggi yang bunuh. Padahal itu karena ulah kita manusia sendiri yang buang plastik ke laut, buang sembarangan tempat. Pertama, kami akan menghentikan edaran gubernur untuk menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai dari mal-mal dulu. Semua mal yang ada, kita mulai dari mal, kita tidak mulai dari pasar. Karena mereka mendatangkan kantong plastik dalam 3 bulan, itu bisa 10 sampai 30 ribu kantong plastik. Kalau 30 ribu kali 4 bulan, 4 kali mereka datangkan, sudah 120 ribu. Kantong plastik ini menguap tidak tahu kemana, pasti masuknya ke laut. Jadi kita menghentikan dari mal-mal dulu. Kepada mal-mal segera membenahi diri untuk menyiapkan kantong plastik, bukan kantong plastik. Ya, mungkin seperti itu. Tunggu saja edaran gubernur. Untuk seluruh bupati wali kota kami harapkan untuk tidak menganggap remeh sampah plastik. Dari Jembatan Puri kami melaporkan rencana aksi bersih-bersih sampah plastik. Sekali ini bukan hanya untuk bersih, tapi kami bangun kesadaran. Kita bilang jaga Raja Ampat, hari ini semua viral Raja Ampat dengan tambang. Tapi besok Raja Ampat akan hancur karena buangan plastik yang disebabkan oleh perilaku manusia. Raja Ampat tinggal tunggu waktu. Kalau kita tidak menyelesaikan, tidak memulai merubah mindset untuk mengelola sampah plastik secara bijak, kita menghentikan bom waktu dan bencana ekologis itu akan terjadi kalau kita tidak merubah sikap dan perilaku kita dari sekarang. Tinggal semua stakeholder, intra, generasi, ormas, gereja, masjid, di mana-mana, mari kita satukan hati, tekad, hentikan sampah plastik, zero waste. Dan kode ini sudah kode gubernur waktu kampanye, bukan kode saya. Dan ini sudah pesan alam. Gubernur kampanye 03. Kami di lingkungan hidup Kehutanan Pertanahan punya kode 03, zero waste. Connect. Hari ini seluruh dunia merayakan Hari Lingkungan Hidup dengan hentikan kantong plastik. Seluruh dunia, bukan hanya Kota Solo. Oke? Apapun yang terjadi, lingkungan hidup tetap nomor 1. Ada di hati. Apapun yang terjadi, lingkungan hidup tetap nomor 1. Ada di hati. Apapun program kegiatan bisnis Anda, lingkungan hidup harus nomor 1. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, dan kepentingan kami hari ini adalah bagaimana mewariskan lingkungan yang bersih, air yang tidak tercemar, udara yang sehat bagi generasi dan anak cucu. Orang tidak mau tinggalkan air mata. Tinggalkan mata air. God bless the land of Papua. Salam Lestari dan zero waste. Menembus awan jauh tinggi di sana, ku teringat tanah asalku, tanah Papua. Lama sudah aku merantau jauh dari negeriku. Rindu, aku rindu, sungguh aku rindu bertemu denganmu.
Kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah, pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Tanah Papua. Kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah, pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Tanah Papua, tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah, pintu gerbangnya persada